Hari ini saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengakhiri tahun ini dan mengawali, membekali diri kita dengan firman Tuhan menghadapi atau memasuki tahun berkat Tuhan di tahun 2025. Awal yang menentukan keberhasilan, itulah tema pengajaran firman Tuhan hari ini. Kita membaca di Kejadian 1 ayat 1, kita baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat yang ke-1. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya. Jadi kalimat satu ayat yang pendek. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 adalah ayat pembuka dalam Alkitab yang menjadi fondasi dari seluruh narasi Alkitab. Kita baru saja membaca ayat ini dan konteksnya menyatakan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk langit dan bumi. Jadi konteks ini menekankan kedaulatan Allah sebagai sang pencipta dan menegaskan bahwa segala sesuatu berawal dari kehendak dan kuasanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 1 yang kita baca tadi, di situ muncul kata beresit yang berarti pada mulanya, menunjuk pada awal waktu dan segala sesuatu yang ada. Beresit. Kemudian ada kata kerja bara, yaitu kata kerja yang berarti mencipta dan hanya digunakan untuk tindakan Allah yang menciptakan dari ketiadaan atau ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada, benar-benar tidak ada menjadi ada. Ya, jadi memang tidak ada, Allah buat menjadi ada. Ya. Yang ketiga, kata Elohim adalah nama Allah dalam bentuk jamak, tetapi digunakan dengan kata kerja tunggal, bara di sana. Ya, kata kerja tunggalnya bara. Jadi Elohim bentuk jamak, ya, digabungkan dengan kata kerja tunggal, kata Ibrani bara, menunjuk kemahakuasaan, kebesaran dan keagungan Allah, sekaligus menunjuk kepada doktrin Trinitas, ya, menunjuk atau petunjuk awal dari doktrin Trinitas. Dan yang keempat, di sana muncul kata has hamayim pet haares yang berarti langit dan bumi. Jadi ini merupakan satu ungkapan rangkuman dari seluruh ciptaan Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ini menunjukkan seluruh ciptaan Tuhan, baik di langit maupun di bumi, menegaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ringkasnya begini, ayat ini, Kejadian 1 ayat 1 menegaskan bahwa penciptaan adalah tindakan Allah. Tindakan Allah yang penuh kuasa, karena Dia Maha Kuasa. Tindakan Allah yang disengaja dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi bukan karena Dia kekurangan kerjaan, bukan karena Dia iseng-iseng, tapi ini adalah tindakan Allah dalam kemahakuasaannya, sesuatu yang memang disengajanya, sesuatu yang memiliki tujuan, dan itu semuanya adalah untuk kemuliaannya. Karena kita mengatakan segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, dan kembali kepada Dia. Secara teologis, Kejadian 1 ayat 1 ini mengajarkan bahwa hidup manusia dan seluruh alam semesta memiliki makna yang berakar pada Allah. Di luar Allah, manusia, langit, bumi, dan segala isinya tidak ada maknanya, Bapak Ibu. Segala sesuatu, langit, bumi, segala isinya termasuk kita, menjadi berarti, menjadi bermakna kalau kita memahami bahwa kita memiliki akar di dalam Allah, sumber di dalam Allah sebagai pencipta yang berdaulat. Di luar itu hanyalah kesia-siaan. Karena itu yang pertama, ya, Kejadian
Allah sebagai sumber segala sesuatu. Segala yang ada berasal dari Allah yang menjadi dasar iman kita. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, kita percaya bahwa Allah itu ada dan memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang kedua, kita percaya kepada kedaulatan Allah. Jadi segala sesuatu seperti saya katakan tidak terjadi secara kebetulan, tidak terjadi begitu saja, tapi dicipta, dibuat oleh Allah sedemikian rupa melalui firman-Nya yang penuh dengan kuasa, dengan tujuan. Jadi Allah yang berdaulat, berkuasa atas ciptaannya dan memelihara segala sesuatu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk di dalamnya Allah memelihara segala yang ada. Dia buat sedemikian rupa sistem di alam semesta ini, sehingga semua berjalan di dalam keteraturan. Semua dipelihara oleh Tuhan. Dan yang ketiga, tujuan penciptaan. Penciptaan bukan suatu kebetulan, melainkan memiliki tujuan ilahi. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, menunjukkan kemahakuasaan Allah, satu tindakan ilahi yang disengaja, jelas, dan memiliki tujuan. Jadi Allah sumber dari segala sesuatu, mencipta langit bumi dengan kuasa dan kehendaknya ini, menunjukkan kedaulatannya yang mutlak atas seluruh ciptaan, dan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan tujuan yang jelas. Setelah kita mengetahui bahwa Allah adalah pencipta, semua yang diciptakan pada awalnya disengaja, jelas, dan memiliki tujuan. Lalu ayat yang kita baca ini apa sebenarnya aplikasinya bagi kita? Bagaimana aplikasi atau kita menerapkan firman Tuhan ini untuk kehidupan kita? Ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, mengakui Allah dalam setiap awal. Mengakui Allah dalam setiap awal apapun yang kita lakukan. Setiap langkah, keputusan, rencana harus dimulai dengan kesadaran akan peran Allah yang begitu penting di dalam memelihara kita. Jadi Allah bukan hanya pemilik, tetapi juga pemelihara miliknya. Allah dalam Alkitab beda dengan konsep Allah deisme, di mana Allah menciptakan lalu meninggalkan ciptaan begitu saja berjalan seadanya. Tapi Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang mencipta dan juga memelihara. Maka yang pertama, kita harus mengakui dalam hidup kita, di setiap awal langkah, keputusan, rencana, ya harus dimulai dari kesadaran akan peran Allah sebagai pemilik hidup kita. Karena kita lahir, kita hidup, itu bukan kebetulan. Itu semua Tuhan yang menginginkan dan menghendaki. Maka kita harus belajar menemukan tujuan Tuhan itu. Yang kedua, bukan hanya kita mengakui Dia dalam segala hal, dalam langkah kita, keputusan kita, tindakan kita, usaha kita, pekerjaan kita, tapi juga kita belajar bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu yang Tuhan lakukan kepada Adam dan Hawa. Setelah Dia menciptakan segala sesuatu, Tuhan beri mereka tanggung jawab. Adam dan Hawa diberi tanggung jawab atas ciptaan. Demikian juga dengan kita. Tidak kebetulan Bapak Ibu kita ditempatkan sebagai seorang pegawai, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pekerja di kantor, sebagai seorang peternak, sebagai seorang petani, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu kita harus ingat bahwa kita memiliki akar di dalam Tuhan. Dan kalau kita memiliki akar dalam Allah, hidup kita ini miliknya, maka kita harus menjalankan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, semuanya harus kita kerjakan dengan tanggung jawab. Karena yang memberkati kita bukan hanya sistem di kantor kita, pengajiannya, tetapi berkat itu terutama datangnya dari Tuhan. Jadi itu yang pertama, mengakui Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan yang kedua, belajar bertanggung jawab.
dalam semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, percaya pada kedaulatan Tuhan dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu dan dalam berbagai situasi, percaya bahwa Allah yang memulai segala sesuatu akan menyelesaikan segala sesuatu itu sesuai rencananya. Ibu Gembala tadi sempat bersaksi, Bapak Ibu. Ya, dalam perjalanan kami, bisa saja Tuhan bawa kami ke satu tempat yang kelihatannya cukup zona nyaman bagi kami, tapi ada suatu waktu Tuhan bawa kami berada di tempat di mana kami harus diproses. Kita ingat seorang Yusuf. Sebelum dia berada di kursi Perdana Menteri nomor 2 setelah Raja Firaun, yang membedakan dia dari Firaun adalah tahta kerajaan di Mesir, dia berada di sumur karena dicolimi oleh saudara-saudaranya. Dia dijual kepada orang Midian atau Ismail, kepada Potifar. Di situ dia difitnah lagi. Difitnah mengganggu istri Potifar. Akibatnya dia di penjara. Namun di situ ketika dia di sumur, ketika dia dijual, ketika dia di tempat Potifar, Alkitab mengatakan Tuhan menyertai dia. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat. Saudara-saudaranya berencana untuk membunuh dia, tapi bagaimanapun Tuhan menolong Yusuf. Karena Tuhan berdaulat, rencana terus dirapi. Yusuf harus sesuai dengan rencana Tuhan berada di posisi Perdana Menteri. Namun dia menjalani proses itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kita harus belajar percaya dalam segala situasi. Allah memulai segala sesuatu yang baik dalam kita, Ia pasti akan menyelesaikan segala sesuatu itu sesuai dengan rencananya. Dia memulai, melanjutkan, dan Dia akan membawa kepada penyelesaian. Ya, ringkasnya renungan firman Tuhan malam ini mengajak kita agar mengawali setiap keputusan dan langkah tindakan hidup dengan kesadaran Allah adalah sumber, tujuan, dan penyerta dalam segala hal. Jadi Dia sumber, Dia tujuan, dan Dia penyerta dalam segala hal. Dia menyertai kita, ya. Dan Dia menyertai kita itu dalam segala situasi. Ya. Seperti di sumur, Yusuf Tuhan menyertai dia. Di penjara, Yusuf disertai oleh Tuhan. Di rumah orang tuanya disertai oleh Tuhan. Dimanapun Yusuf berada, dia disertai oleh Tuhan. Yusuf tahu tujuan Tuhan tadi. Jadi kita perlu mengawali setiap keputusan dan langkah hidup kita dengan kesadaran Allah adalah sumber, tujuan, dan penyertaan kita. Bapak Ibu, saya teringat akan perkataan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu, perhatikan kata yang saya garis, kata warna kuning. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadanya. Kata dahulu berarti mengawali dari yang lainnya. Semuanya itu akan ditambahkan kalau kita mengawali dengan yang ini. Cari dahulu, berarti ini yang awal. Ya, kata carilah dalam ayat ini adalah JTIT, yang berasal dari kata JTO yang berarti mencari. Inilah kata kerja aktif, yang bermakna menunjuk terjadinya keasikan terus menerus ketika mencari sesuatu, berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu itu. Kalau saudara pernah pergi ke tempat orang di desa-desa melaksanakan pertambangan emas tradisional, apa yang mereka lakukan? Mereka menggali, mereka mencari emas. Begitu asik, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Mereka hanya istirahat waktu makan siang. Mereka mencari sesuatu yang berharga yang akan mereka jual dengan tekun. Ya. Jadi kata mencari itu adalah sesuatu yang asik. Kenapa? Karena mereka tahu yang akan mereka dapatkan ketika mereka mencari itu adalah sesuatu yang berharga. Carilah, ya. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan keasikan terus menerus.
dan usaha yang sungguh-sungguh. Sedangkan kata dahulu, carilah dahulu. Kata dahulu di situ adalah proton yang berarti pertama. Pertama dalam urutan dan kepentingan. Menempati tempat yang tertinggi dari semua kesenangan kita. Jadi artinya kita diminta untuk mendahulukan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi cari dahulu, awali dahulu dengan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Namun sayangnya orang yang diserang keperasi ini, semuanya apa itu? Rumah, mobil, ladang, sawah, pekerjaan, dan lain-lain, semuanya itu yang kita cari lebih dahulu. Kita membelakangi kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu terbalik. Ya. Sangat cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Semuanya itu apa, Bapak Ibu? Ya, semuanya itu adalah segala hal yang kita perlukan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan tahu, kalau kita mencari kerajaan Allah kebenarannya, semua yang kita butuhkan, yang kita perlukan akan ditambahkan. Ya, kata Yunani, panta proste tesetai hutin, ya, atau yang dikatakan semua akan diberikan dan ditambahkan. Sebenarnya bukan sekedar ditambahkan, semua itu akan diberikan dan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan diberikan dan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Karena kata Yunani prostitemi itu dapat diterjemahkan diberikan, juga dapat diterjemahkan ditambahkan. Diberikan dan ditambahkan. Ya, jadi bukan sekedar ditambahkan, tetapi diberikan. Jadi kita dapat gunakannya secara bersama-sama, sehingga tadi saya katakan, carilah dulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua itu akan diberikan dan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kalau kita mengawali rencana kita, impian kita, cita-cita kita, tindakan-tindakan kita dengan mencari Tuhan terlebih dahulu, saya percaya semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, Ia menyediakan, Ia memberikan, Ia menambahkan yang kita perlukan, baik jasmani maupun rohani. Seorang arsitek yang merancang sebuah gedung besar memiliki visi yang jelas. Sebelum dia memulai membangunnya, tanpa rancangan yang baik, gedung itu akan rapuh dan mudah runtuh. Ya, demikian juga hidup kita harus mulai dengan rancangan dan penyertaan Allah agar memiliki fondasi yang kokoh. Sebab itu hari ini Kejadian 1 ayat 1 bukan sekedar fondasi dari narasi-narasi seluruh narasi Alkitab. Kejadian 1 ayat 1. Karena bicara pada mulanya Allah dan dia berpusat pada Allah, dan segala sesuatu hari ini berakar pada Allah, termasuk saya dan saudara. Karena itu Kejadian 1 ayat 1 itu bukan sekedar merupakan amal dari seluruh narasi atau fondasi dari seluruh narasi Alkitab, tetapi juga fondasi bagi kehidupan kita, fondasi bagi kehidupan Bapak Ibu dan kehidupan saya. Demikian juga keadaan kita Bapak Ibu. Keadaan hidup kita sepanjang tahun ini sangat ditentukan, keadaan hidup kita ya, sepanjang tahun ini, tahun 2025 maksudnya, kan kita masuk akan sangat ditentukan oleh tindakan kita saat mengawalinya. Apabila Tuhan kita tetapkan sebagai proton yang terdahulu, yang pertama utama, ya, yang awal paling utama dalam setiap bagian kehidupan kita, dia akan bekerja, yaitu apa? Mencipta. Kejadian 1 ayat 1. Mencipta itu hanya tindakan Allah, tidak bisa manusia. Mencipta adalah tindakan yang hanya Allah sanggup melakukannya. Manusia tidak mampu mencipta. Apa yang diciptakan, dikatakan ini yang mencipta, itu semuanya adalah apa yang ada pada Allah. Hanya Tuhan yang sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada.
Artinya bila kita mengutamakan dia, dia akan bekerja, dia akan melakukan mujizat dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dan semua pekerjaan itu baik, bahkan sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 10 dan ayat 31. Jadi malam ini Kejadian 1 ayat 1 mengingatkan kita bahwa Allah adalah awal dari segala sesuatu. Setiap aspek hidup kita harus dimulai dengan kesadaran bahwa Allah adalah pusat dari segala rencana dan tindakan kita. Jadi bukan kita yang menjadi pusat, harus Allah yang menjadi pusat dari seluruh rencana dan tindakan kita. Awal yang baik bersama Allah akan menentukan perjalanan hidup yang penuh dengan makna dan tujuan yang benar di dalam Dia. Dengan demikian, Bapak Ibu, saya mengingatkan kita, komitmen bukan lagi keputusan, tapi komitmen kita untuk membaca Alkitab setiap hari dan menyelesaikannya dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, 2025 merupakan salah satu tindakan mengutamakan Tuhan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan salah satu cara kita mencari kerajaan Allah kebenarannya adalah dengan membaca Alkitab. Karena kerajaan Allah dan kebenarannya disingkapkan di dalam Alkitab, di dalam Yesus Kristus. Ya. Karena itu jangan heran apabila Ia membuat pekerjaan kita berhasil. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mazmur 1 ayat 1-3. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesuka ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini di Mazmur 1 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa orang yang berbahagia, atau dalam terjemahan bahasa Inggris blessed, orang yang diberkati adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini adalah tindakan-tindakan yang disengaja. Jadi saudara tidak sengaja berada mendengarkan nasihat orang fasik, tidak sengaja berdiri di jalan orang berdosa, mengikuti langkah-langkah jalan hidup orang berdosa. Jangan. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh ini bukan seorang pencemooh biasa, tetapi orang yang mencemooh perkara-perkara Allah. Jangan dengan sengaja berada di situ. Ini bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan orang. Kita bisa berteman, bergaul dengan orang, tapi jangan sengaja berada di jalan mereka, duduk dalam kumpulan-kumpulan mereka. Dan orang yang berbahagia secara negasi dijelaskan itu, tapi secara positif kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ya firman Tuhan, dan merenungkan itu siang dan malam. Kita tidak bisa merenungkan firman Tuhan kalau kita tidak membaca Alkitab. Bapak Ibu, semuanya penting. Mendengar khotbah karena di situ ada penjelasannya. Membaca Alkitab itu penting. Maka kita membuat renungan setiap pagi. Kalau saya memberikan waktu untuk membuat renungan itu sedemikian rupa, dibagikan kepada kita tiap pagi dengan penjelasan. Dimulai dari latar belakang, arti dari teks itu, makna dari teks itu, aplikasinya bagaimana, lalu kesimpulannya bagaimana, dan apa yang kita doakan setiap hari. Bapak Ibu, semua ada. Dan tadi saya share di grup, ada seorang gembala di Medan memberitahu Pak Samuel yang perkenalkan diri bahwa renungan Bapak yang saya izin share lagi ke grup family kami, keluarga kami, dan banyak saja. Itu berarti Bapak Ibu, ya, ini seorang gembala membagikan kepada jemaatnya karena dia merasa bahwa dia mendapat berkat dari renungan itu. Dia merasa pemahamannya tentang Alkitab bisa bertumbuh di sana. Kebanyakan kita ingin langsung ke aplikasi, kan? Bahaya Bapak Ibu langsung ke aplikasi. Kita harus pahami latar belakang teks itu, kemudian arti dari teks itu, maknanya, baru kita ke aplikasinya. Ya. Memang firman Tuhan pengetahuan tanpa aplikasi tidak bermanfaat bagi kita. Tetapi kalau kita ke aplikasi tanpa berusaha untuk mengetahui makna dari teks itu bagi kita,
juga tidak betul. Ya. Maka Bapak Ibu, keputusan atau komitmen kita untuk membaca Alkitab dari awal tahun ini sampai selesai lagi 2025. Kalau Bapak Ibu bisa melakukannya dalam satu hari pun tidak ada yang bolong, oh itu luar biasa. Tapi kalau bolong misalkan, jangan putus asa. Ya. Lanjutkan saja ke hari yang berikutnya. Yang tertinggal Bapak Ibu kasih tanda. Oh ini yang tertinggal, nanti di waktu yang senggang Bapak Ibu baca lagi. Gitu. Ya. Pembacaan Alkitabnya saya, tapi renungannya itu kan tidak lama. Paling lama 15 menit selesai Bapak Ibu baca, betul nggak? Sudah lengkap itu dengan aplikasi, dengan contoh ilustrasinya ada, dan apa yang perlu didoakan sudah ada. Ya. Bagaimana keadaan kehidupan orang yang diberkati ini dikatakan? Ayat 3 di Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, artinya dia tidak kekurangan air, karena air adalah kehidupan bagi tanaman, pohon, sumber makanan bagi mereka. Ya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Maka tadi awal yang menentukan keberhasilan. Berhasil karena apa? Karena membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Hari ini adalah hari terakhir dalam tahun 2024 ini. Banyak hal sudah terjadi dalam hidup kita pada tahun ini. Ada keberhasilan, ada juga kegagalan. Ada tawa, ada tangis, ada suka, ada duka. Bukankah Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan selalu membawa kita pada jalan kemenangannya atau keberhasilan? Rasul Paulus berkata, syukur bagi Allah dalam Kristus yang selalu, bukan kadang-kadang, membawa kami di jalan kemenangannya. 2 Korintus 2 ayat 14a. Bukankah janji Tuhan bahwa kita dapat menanggung segala perkara, menanggung segala sesuatu? Kata segala berarti seluruh masalah. Ya, seluruh, bukan sebagian yang dapat kita tanggung. Segala berarti seluruhnya. Setiap perkara, segala persoalan dapat kita tanggung. Bukan sebagian perkara Bapak Ibu, tetapi apa? Segala, semua perkara dapat kita tanggung. Namun Bapak Ibu, mengapa kita seringkali patah semangat, bahkan mengalami kegagalan, kekalahan? Karena pada waktu mengalami masalah itu, kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan kita. Kita meninggalkan ini di dalam Dia. Kita sampai segala perkara dapat ku tanggung dengan kekuatanku sendiri. Maka karena Paulus katakan tidak selesai kalimat itu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara dapat ku tanggung karena aku kuat, karena aku hebat, misalnya aku andalkan diriku. Bukan begitu. Segala perkara dapat kita tanggung. Apa itu? Ya, segala macam masalah. Masalah anak, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, ya, masalah bisnis kita. Segala persoalan yang dapat terjadi dalam hidup kita, ya dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi segala perkara dapat ku tanggung dengan kekuatanku, bukan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena pada waktu mengalami masalah kita tidak andalkan Tuhan yang memberi kita kekuatan.
Karena itu frase ento yang berarti di dalam menunjukkan hubungannya erat dengan Kristus. Dan kata endo namonti yang berarti yang memberi kekuatan berasal dari kata endomen, berarti diberi kekuatan dari dalam. Jadi kekuatan kita menanggung segala perkara bukan dari luar, tetapi dari dalam. Amin. Dari dalam. Di dalam dia, dalam suatu hubungan, suatu relasi dengan Kristus. Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir tahun 2025 mendatang. Ya, besok malam ini jam 00 kita sudah masuk 2025. Jika kita berjalan di dalam Kristus, berjalan bersama Kristus, dan mau mengikuti segala perintahnya yang ada dalam firman-Nya, yang kita renungkan siang dan malam berdasarkan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Ya, Dia akan membawa kita di dalam jalan kemenangannya. Syukur kepada Tuhan yang membawa kita di dalam jalan kemenangannya. Biar tahun yang ada di hadapan kita merupakan tahun kemenangan bagi kita semua. Dan masa depan kita adalah masa depan yang cerah, penuh dengan harapan, karena bersumber dari Tuhan. Amin. Dan kita jalani di dalam tujuan dan rencana Tuhan. Karena itu, dua hal saya ingatkan kepada kita malam ini. Dengan rendah hati, dalam rasa bergantung kepada Tuhan, serahkan kehidupan kita sepanjang tahun 2025 ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Engkau sumber kehidupanku. Engkau yang membuat aku tetap ada hari dan hidup di dunia sampai hari ini. Engkau tahu tujuanku, dan Engkau tahu bagaimana aku dapat menyelesaikan tujuan seperti yang dikehendaki. Yang kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, mohon pertolongan agar kita dapat memiliki komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari dan menyelesaikannya dalam 1 tahun ini. Karena kalau orang bertanya kepada saya, Pak Gembala, Pak Pendeta, apa rahasia keberhasilan? Baca Alkitab. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Orang yang berbahagia merenungkan firman itu siang dan malam, apa saja, apapun yang mereka perbuat, apa? Berhasil. Musa berhasil karena penyertaan Tuhan. Yusuf berhasil karena penyertaan Tuhan. Abraham berhasil karena penyertaan Tuhan. Daud berhasil karena penyertaan Tuhan. Dan saya pun akan berhasil di tahun 2005 dan tahun seterusnya dengan penyertaan Tuhan. Namun kalau saya mengandalkan diri saya sendiri, saya akan gagal. Dan saya percaya Bapak Ibu juga akan berhasil karena pertolongan Tuhan. Berhasil karena pertolongan Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada masalah. Ingat, di mana ada masalah dalam proses kita, di situ penyertaan Tuhan ada. Dan di balik setiap proses penyertaan Tuhan itu, Bapak Ibu, saudara lihat ada sesuatu yang indah. Itu yang bisa saya bagikan.